Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah masih memberikan kita kenikmatan demi kenikmatannya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini, malam Ahad, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu dan juga nikmat kesempatan. Dan sebenarnya nikmat inilah yang kemudian nikmat yang harus kita manfaatkan. Karena itu bagian daripada modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita pergunakan sebaik-baiknya, sehingga di suatu hari nanti ketika diminta kembali modal itu, kita mampu untuk memberikan yang terbaik. Kita mampu kemudian memberikan dan menjawab, kita pergunakan modal itu untuk apa. Nah, tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, tabiin serta para pengikutnya salat istiqomah sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya tidak hanya mengakui Muhammad bin Abdullah dalam Nabi dan Rasul kita, tetapi mudah-mudahan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengakui kita sebagai umatnya di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Iwan fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali aktifkan kegiatan kita, kegiatan daurah, kajian umum yang membahas seputar tentang Islam. Nah, tapi pembahasan Islam ini kita tidak konsepkan dalam pembahasan yang mungkin sering kita lihat di TV atau kemudian lihat di majelis-majelis yang lainnya, itu mungkin agak sedikit membahas tentang masalah yang seram-seram. Tapi kita di sini karena majelis anak muda, majelis mahasiswa yang memang ingin kemudian belajar tentang Islam, sehingga kita desain kegiatan ini, isi materi-materinya itu adalah materi-materi yang mencoba untuk membawa pemahaman teman-teman sekalian yang masih anak muda ini untuk bisa mau mendekat lagi kepada Islam, untuk memperhatikan lagi tentang agamanya, untuk kemudian mau prihatin terhadap kaum muslimin yang ada hari ini. Nah itu, namun sebelumnya kami sampaikan sedikit permohonan maaf karena agak telat. Nah, teman-teman mungkin tadi sudah menunggu dari jam 8 lewat, tapi karena kita ini ingin masuk surga bukan pribadi, tapi kita mau bersama-sama masuk surga, sehingga kita saling membantu, kita saling saling mendorong satu sama lain supaya bisa sama-sama untuk duduk dalam majelis seperti ini. Nah, baik, Iwan fillah serta Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mahasiswa semua nih? Rata-rata nih? Mahasiswa, pemuda lah, anak muda. Ada yang belum anak muda sini kah? Ada yang belum balik. Jadi insya Allah yang saya lihat di sini ya rata-rata sudah balik, sudah keras rahangnya saya lihat. Sudah keras semua rahangnya. Jadi pembahasan kita ini kita santai saja. Pembahasan yang yang biasa-biasa saja, tapi insya Allah ada hal yang kita bisa bawa pulang, ada hal yang penting kita kemudian mau bicarakan. Karena ini adalah pembahasan yang pertama, pembahasan yang pembuka. Ya, kalau dalam event itu kan band yang pertama kali membuka acara itu ya dia sebagai pemula, dia sebagai pembuka, dia sebagai hal yang biasa, sehingga saya ditampilkan di kajian perdana ini untuk sebagai pembuka kegiatan daurah kita yang insya Allah akan rutin kita laksanakan tiap minggu. Nah, insya Allah teman-teman akan bisa mengikuti terus kegiatan kita. Baik, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Nugraha, biasa dipanggil Fitra. Nah, kita ini di sini bagian daripada komunitas. Nama komunitasnya itu komunitas anak muda ngaji. Komunitas anak muda ngaji yang memiliki keinginan untuk menjembatani teman-teman, merangkul teman-teman untuk mau belajar tentang Islam, di mana teman-teman itu ya dari kalangan anak muda. Itu kurang lebih sedikit. Nah, jadi pembahasan kita sedikit tentang masalah yang mendasar, karena pertemuan pertama membahas tentang akidah. Nah, akidah yang kita kemudian mau sedikit ulas secara sederhana supaya teman-teman bisa tangkap, bisa cerna dengan cara mudah. Nah, jadi pembahasan tentang akidah, kalau kita kemudian bahas tentang akidah ini, maka bahasa akidah ini dibahasakan oleh para ulama, para fuqaha itu menjelaskan tentang akidah. Tapi kalau kita merujuk pada Al-Quran, maka kata akidah ini kita tidak akan dapatkan. Tapi yang kita dapatkan adalah iman. Nah, jadi kalau akidah dan iman itu sama dia.
Kalau kemudian mau dijelaskan tentang keimanan, ya rata-rata para ulama menjelaskan tentang masalah akidah. Nah, kalau kemudian kita kembalikan kepada arti daripada akidah ini kira-kira apa? Secara umum, apa kira-kira itu akidah? Keyakinan. Apa kira-kira lagi? Apa? Kepercayaan. Apa lagi kira-kira? Coba tim sebelah. Gak cerdas cermat ini. Kiri kanan. Nah, jadi kalau kemudian kita coba secara bahasa, maka akidah ini sama dengan pengikat, tali, dia mengikat. Nah, apa maksud daripada pengikat di sini? Nah, disinilah kemudian pentingnya kita memahami tentang agama Islam. Nah, akidah ini adalah sebagai pengikat, sebagai seorang Muslim. Kalau seorang Muslim kemudian tidak punya akidah yang mantap dalam dirinya, ikatan yang kuat dalam yang mengikat dirinya, maka dia akan serba bebas kehidupannya. Misalnya sederhana, umpamanya, siapa namanya antum? Yusrin. Yusrin umpamanya datang ke masjid. Datang ke masjid dari kos di sini kah? Kos. Di mana kuliah? OMK. Jurusan? Jadi umpamanya antum kemudian datang ke kampus dari kos bawa seekor kambing misalnya, bukan motor tapi seekor kambing. Nah, bawa seekor kambing ke kampus. Nah, ketika kemudian masuk jam pelajaran, kira-kira antum bawa tidak kambing masuk? Tidak, pasti dilarang, Apa yang kemudian antum lakukan terhadap kambing itu? Pasti disimpan, disimpan. Nah, kira-kira ketika kambing ini disimpan di luar kampus, di luar kelas, dan kira-kira kambing ini kita kemudian tidak ikat, apa yang kira-kira terjadi? Berkeliaran, pasti hilang, pasti dia masuk dalam ruang dosen misalnya, dia kemudian buang kotoran depan ruangan, dia kemudian bikin naiki motornya orang, bikin rusak motornya orang, bahkan mungkin juga masuk dalam ruangan staf atau ruangan rektor misalnya, dia bikin gaduh. Nah, dia kemudian makan sembarangan, makan rumputnya tetangga, kemudian buang kotoran di tempat-tempat yang umum, tempat-tempat khususnya mahasiswa misalnya atau dosen dan sebagainya. Dia akan amburadul kambing itu. Itu kalau tidak diikat. Tapi ketika kemudian Yusrin pergi kampus membawa seekor kambing dan begitu masuk dalam kelas tidak boleh bawa ekor kambing ini, maka dia harus simpan di luar kelas. Tetapi tidak disimpan begitu saja, tapi kambingnya itu diikat di sebuah tiang misalnya. Kira-kira begitu pulang dari kampus, kira-kira masih ada tidak kambingnya? Masih ada, tidak kemana-mana. Kenapa bisa? Karena dia diikat. Maka dia tidak bisa kemana-mana, dia tidak bisa buat apa saja, dia tidak bisa pergi masuk ruangannya dosen, dia tidak bisa buang kotoran sembarangan, dia tidak bisa ambil makan rumputnya orang yang lain dan sebagainya. Dia tidak bisa, dia terikat. Kenapa? Karena dia sudah diikat oleh pemiliknya tadi, Yusrin tadi, sehingga dia tidak bisa kambing itu tidak bisa kemana-mana. Dia hanya memakan rumput yang ada di situ saja, dia hanya meminum minuman yang ada, air yang ada di situ saja, dia hanya buang kotoran di sekitar situ saja. Dia kan teratur hidupnya. Kenapa? Karena dia diikat. Maka begitu juga seorang Muslim, ketika kemudian tidak ada akidah yang mantap dalam dirinya, akidah yang benar dalam dirinya, maka dia pasti amburadul juga hidupnya. Dia kan hidupnya itu tidak teratur. Dia lihat ada temannya yang kemudian pacaran, dia ikut. Dia lihat kemudian ada temannya yang mengambil pergaulan, yang mengikuti pergaulan bebas yang tidak ada arahnya, yang kemudian waktu itu terbuang sia-sia, dia juga ikut. Dia kemudian melakukan aktivitas-aktivitas kemaksiatan, dia juga ikut dan sebagainya. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tidak merasa ada yang mengikat dia. Tidak ada aturan yang mengikat dia, sehingga dia merasa hidupnya itu bebas. Dia hidupnya serba bebas. Tapi berbeda ketika seseorang Muslim, anak muda Muslim yang kemudian akidah itu mantap dalam dirinya. Maka ketika kemudian dia berucap, dia akan memperhatikan ucapannya. Apakah kemudian sesuai dengan syariat Islam atau malah melukai perasaan temannya misalnya. Ketika dia kemudian bertingkah laku, dia akan memperhatikan tingkah lakunya. Apakah tingkah lakunya ini sesuai dengan syariat atau malah melanggar aturan Islam. Ketika kemudian dia mengeluarkan uang dan sebagainya. Ketika kemudian dia punya tenaga, dia punya fisik dan sebagainya. Bahkan dia punya ide dan kreativitas. Itu semua dia salurkan dalam hal yang sesuai dengan Islam. Kenapa? Kan dia merasa terikat dalam satu aturan tertentu, yaitu aturan Islam. Ketika itu akidah sudah
mantap. Nah, inilah yang kemudian menjadi penting. Nah, sehingga kalau antum kemudian melihat teman-teman kita di luar sana, orang-orang di luar sana itu masih belum taat pada syariat, bisa jadi akidahnya itu belum mantap dalam dirinya. Kenapa? Karena kalau Islam atau Muslim dia diberatkan sebuah pohon, maka akidah itu adalah akarnya. Pernah lihat pohon yang besar tak? Nah, besar. Ketika kemudian ada pohon besar, lalu kemudian ada angin angin kencang yang kemudian hantam itu pohon, dia tidak goyang sama sekali, dia kokoh. Dia kemudian dipotong, dia kemudian tetap lagi tumbuh. Dia kemudian digoncang oleh anak-anak, dinaiki, dia tetap kemudian kokoh dan sebagainya. Kira-kira pertanyaannya, akarnya kuat atau tidak? Kuat. Tapi berbeda ketika akar itu tidak kuat. Ketika kemudian dikena sedikit hujan deras, angin kencang, roboh, dipotong, tidak tumbuh lagi. Kenapa? Karena akarnya tidak kuat. Maka begitu juga seorang muslim. Ketika seorang muslim itu tidak memiliki akidah yang kuat dalam dirinya, maka ya gampang saja dia kemudian tergoda. Gampang saja dia kemudian terikut rayuan-rayuan teman-temannya yang mengajak kepada kemaksiatan dan sebagainya. Kenapa tadi? Karena tidak punya akidah. Tapi begitu dia punya akidah yang kuat dalam dirinya, dia dipaksa dalam melakukan suatu kemaksiatan, dia akan berusaha untuk menghindarinya. Dia akan berusaha untuk bisa melakukan ketaatan demi ketaatan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia punya akidah yang kuat dalam kuat dalam dirinya. Dia mempermantap akidahnya, dia mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian yang kita mau sedikit kupas tentang masalah akidah ini. Tapi tidak secara panjang lebih detail, tapi secara umum. Karena memang kita dibatasi oleh waktu, apalagi tadi agak molor. Nah, jadi inilah kemudian yang dimaksud dengan pada akidah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara mendapatkan akidah yang mantap? Bagaimana kira-kira mendapatkan keimanan yang kuat dalam diri kita? Banyak orang di luar sana yang dari sejak kecil sampai duduk di bangku kuliah itu belajar tentang agama Islam. Tetapi begitu kemudian dalam kehidupannya dia tidak melaksanakan sholat. Dia melakukan keburukan, kemaksiatan demi kemaksiatan. Padahal dia tahu tentang Islam. Nah, kenapa itu? Ya itu tadi ada permasalahan di situ. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kemudian kita bisa memperkuat keimanan kita? Apa yang bisa membuat akidah kita itu kuat? Kelompok B, misalnya coba. Atau kelompok A. Gak cerdas cermat betul posisinya nih. Kelompok teknik kayaknya ini. Ini kelompok gado-gado kayaknya. Oh gitu kan. Nah jadi apa yang kemudian secara sederhana agar kemudian keimanan kita ini bisa mantap, keimanan kita ini bisa kuat, maka disinilah kita membutuhkan bukti. Membutuhkan bukti. Kita sedikit lebih banyak membahas tentang masalah analogi-analogi supaya lebih mudah dicerna. Karena anak-anak muda lebih mudah mencerna masalah dijelaskan dalam bentuk analogi dibanding langsung to the point dan sebagainya. Nah, tentang keimanan ini, bagaimana memperkuat keimanan atau akidah ini, yaitu memperbanyak bukti. Misalnya, sama namanya antum? Sama? Soleh. Pemain soleh pernah tidak pergi ke dokter? Pergi ke dokter pernah? Periksa dokter pernah? Nah, ketika pergi dokter, antum ketika dikasih resep langsung terima atau tidak? Langsung terima, langsung ikuti tidak sesuai resep itu minum obatnya. Kenapa ikuti? Hah? Ahlinya. Kenapa antum bisa percaya dia ahlinya? Dari mana tahu antum dia seorang dokter? Dari namanya, dari apanya kan? Begitu kemudian kita pergi ke dokter, secara spontan kita langsung saja percaya 100% tanpa pernah mempertanyakan, dok, apa ini resepnya? Kenapa saya harus minum 2 kali 3? Kenapa tidak 5 kali 1 saja langsung banyak-banyak? Apa bahan kimianya ini obat? Apa kemudian manfaatnya ini obat? Kenapa bukan yang ini? Kita tidak pernah pertanyakan tentang itu. Kita langsung sami'na wa ta'na, kita dengar dia langsung taat pada anjuran dokter. Kenapa bisa seperti itu?
Karena ada bukti yang kita pegang. Ada bukti yang membuktikan bahwa dia benar-benar adalah dokter yang ahli. Misalnya sebelum kemudian pergi dokter, kira-kira di ruangan dokter, temboknya itu catnya warna putih, warna gelap, warna hitam atau warna putih temboknya, bersih temboknya atau banyak coret-coretnya? Bersih. Kira-kira lampunya itu terang atau redup-redup atau nyala-nyala begitu, cik-cik nyala gitu. Kira-kira terang atau redup? Terang. Apalagi kira-kira membuat kita yakin. Begitu kita masuk dokter, di ruangan dokter, di situ kemudian ada tanda praktek, izin praktek. Semakin kita yakin. Kalau dia dokter gigi misalnya ada itu gambar gigi. Kalau dia dokter tulang ada gambar tengkorak dan sebagainya. Itu kita semakin yakin. Semakin yakin. Kira-kira dokter itu rambutnya kemudian rapi atau berantakan? Rapi, kita semakin yakin. Belum lagi sebelum ke dokter ada teman kita sarankan, bro, bagus dokter itu. Kenapa? Kalau kau pergi dokter situ belum diperiksa baru depan pintunya kamu sudah sembuh. Kira-kira kalau dengar anjuran seperti itu, rekomendasi seperti itu, mau tidak ke dokter itu? Mau. Semakin banyak kemudian bukti yang kita dapat, akan semakin yakin kita terhadap dokter itu. Tapi berbeda ketika misalnya antum pergi dokter, lampunya kemudian redup atau kemudian mati nyala. Lalu di depan mejanya ada asap-asap keluar. Lalu pakaiannya itu dokter, pakaian jas hitam, berpakai belangkon. Baru ada suara sunyi-sunyi begitu. Kira-kira antum percaya tidak itu? Kira-kira dikasih dokter, "Dek, ini dek resepnya." Antum percaya tidak langsung? Pasti tidak kita percaya, kita ragu. Kenapa? Karena tidak ada membuktikan bahwa adalah dokter. Benar tidak? Maka begitu juga, kenapa kemudian banyak orang yang paham tentang agama, tahu tentang Islam, paham tentang bagaimana cara sholat, kapan waktunya sholat, tapi tidak melakukan. Kenapa? Karena bisa jadi keyakinannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan dia, yang memberikan dia hidup itu belum 100%. Yang memberikan dia aturan hidup itu belum terlalu mantap dalam dirinya. Kenapa? Karena dia masih ragu. Apakah aturan ini layak atau tidak? Kalau dilisankan, tapi kan dia tidak lisankan. Nah itu. Nah padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah banyak kemudian dalam ayatnya itu kan, Inna fi khalqis samawati wal ard. Perhatikanlah bagaimana sungguhnya bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana lagi ditinggikan tanpa adanya tiang. Itu kan membuat kita berpikir, ya ulil albab, mengajak orang-orang berpikir. Allah Subhanahu Wa Taala sering dalam ayatnya itu mengajak kita untuk berpikir. Afala tafakkarun, apa aku tidak memperhatikan dan sebagainya kan? Bagaimana langit kemudian ditinggikan tanpa ada tiang tapi bisa tetap berdiri kokoh. Bagaimana bumi dihamparkan yang begitu luas, pergantian langit dan bumi, pergantian langit siang dan malam dan sebagainya. Itu sebagai tanda-tanda, sebagai bukti-bukti yang membuat kita itu semakin yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan itu semuanya, termasuk manusia. Dan begitu juga kemudian Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak-banyak pergi ke tempat pemakaman, tempat melayat dan sebagainya. Supaya apa? Supaya sebagai pengingat, sebagai membuktikan bahwa manusia itu akan menghadapi kematian dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian membuat membuat kita semakin kokoh dalam keimanan. Sehingga kita ikhlas, kita pasrah untuk menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Karena sebagai seorang muslim itu dia harus cenderung terhadap Islam. Tidak boleh seorang muslim itu harus netral. Misalnya netral, diajak pergi sholat dia mau, tapi diajak pergi tempat hiburan malam dia juga mau. Bilang, kita kan harus berbaur dengan sesama orang. Kita tidak boleh juga harus sama orang-orang soleh aja terus, tapi juga kita harus orang yang teman-teman biasa juga. Maka kalau dia ajak tempat yang tidak baik, ya kita setidaknya maulah 1-2 kali. Itu sifat netral yang tidak harus dimiliki seorang muslim. Karena seorang muslim dia harus kokoh terhadap syariatnya, terhadap aturan daripada agamanya. Kenapa? Kalau seorang muslim perilakunya sama dengan orang yang bukan Islam, lantas apa gunanya agama terhadap dirinya? Kalau ada kemudian seorang non-muslim, seorang bukan Islam itu melakukan pacaran misalnya, melakukan pergaulan bebas, tapi ada juga kita yang sebagai mengaku muslim juga melakukan hal yang sama, lah apa bedanya kita dengan yang bukan Islam? Kalau ada seorang yang bukan Islam, yang bukan muslim,
misalnya melakukan pencurian misalnya, tangannya tuh kayak ringan sekali melakukan kasar dengan teman-temannya. Dan kita juga melakukan hal yang sama, hal yang serupa. Lah apa bedanya kita dengan yang bukan Islam? Kalau ada kemudian orang yang bukan Islam, lisannya kemudian kasar, suka mengucapkan kata-kata yang kotor, yang sering menyakiti hati sesama saudaranya. Dan kita juga melakukan hal yang sama, sering mengucapkan kata-kata yang kotor. Lah apa kita bedanya dengan yang bukan Islam? Nah seharusnya seorang muslim itu sebagai pembeda, sebagai Al-Furqan, karena Al-Quran sendiri sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Nah itu yang kemudian menjadi perhatian kita. Maka disinilah kemudian pentingnya akidah yang kita kemudian banyak bahas, yang banyak kemudian kita sering-sering ulang, sering-sering kita kaji, sering-sering kemudian kita pelajari dan diskusikan dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan itu membuat diri kita semakin mantap dalam keislaman. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami tak? Agak cepat. Agak cepat karena apa namanya begitulah. Kalau anak muda ya mesti dikasihnya semangatnya kan. Kalau slow kan ya lain lagi ceritanya. Nah, itu saya kira sedikit pembahasan kita. Karena memang pembahasan kita itu tidak perlu untuk terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak ya ujungnya saya nanti diingat. Yang awal-awalnya sudah dilupa. Nah, tapi pelan-pelan kita belajar tentang Islam. Nah itu kira-kira mungkin.